Masihkah kesehatan menjadi prioritas di tengah wabah COVID-19? Created by Focus Group 6. Halo teman-teman, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok dari Focus Group 6. Yang pertama ada Juliandri sebagai editor, yang kedua ada Helen sebagai pemateri, yang ketiga ada Lukman Hakim sebagai editor, yang keempat ada Wahyu Iqbal sebagai pemateri, yang kelima ada saya sendiri Adinda sebagai narator, dan yang keenam ada Sultan Farhan sebagai pemateri. Bisakah Indonesia terbebas dari ancaman pandemi? Kasus global pandemik per 12 Mei 2020 didapatkan data sebanyak 4.245.003 jiwa yang positif serta 286.653 jiwa yang meninggal. Lalu, terdapat 6 data persenan tentang penyebaran COVID-19 di seluruh bagian di dunia yang teman-teman bisa lihat. Berikut ini adalah grafik COVID-19 dalam skala internasional. Warna biru menggambarkan banyaknya kasus, warna merah menggambarkan banyaknya orang yang meninggal akibat COVID-19. Lalu, bagaimana COVID-19 di Indonesia? Sebanyak 2.881 orang pasien sembuh, 991 orang meninggal dunia, dan 14.265 orang terkonfirmasi positif. Grafik kali ini adalah COVID-19 dalam skala nasional. Warna biru menggambarkan banyaknya kasus, warna merah menggambarkan banyaknya orang yang meninggal akibat COVID-19, dan warna krem menggambarkan banyaknya orang yang sembuh dari COVID-19. Nah, teman-teman penasaran bukan siapa sih orang pertama yang terinfeksi virus corona? Jadi, pasien 0 atau orang pertama yang terinfeksi virus corona ini adalah pedagang udang di pasar seafood Huanan Wuhan di Cina. Dia adalah seorang wanita berusia 57 tahun bernama Wei Kuei-hsian. Dia ini selalu menderita flu setiap musim dingin tiba, tapi kali ini flu-nya agak berat teman-teman, dan membuat dirinya merasa lelah juga. Akhirnya dia pergi ke dokter dan rumah sakit, namun bukannya membaik, ia malah semakin memburuk. Ia dinyatakan sebagai orang pertama terinfeksi coronavirus oleh Wall Street Journal. Pada bulan Desember, diidentifikasi ada pasien pertama positif corona yaitu Wei Kuei-hsian tadi. Karena dia bekerja sebagai penjual udang di pasar seafood, maka diduga penyebarannya antara hewan manusia. Selain itu juga terdapat 27 kasus pneumonia. Pada saat itu, di Cina masih menutupi beritanya. Mereka takut sektor ekonomi dan pariwisata mereka akan menurun. Padahal pihak medis sudah memperingatkan bahwa COVID ini merupakan wabah yang berbahaya. Lalu, pada bulan Januari dikonfirmasi bahwa penyebarannya terjadi antar manusia. Pasien pertama yang terindikasi tersebut akhirnya meninggal dan Cina menyatakan darurat level 1 nih teman-teman. Akhirnya pada 23 Januari, Cina mengambil langkah lockdown untuk mengurangi penyebaran. Sebelum di lockdown, pemerintah sudah memberitahukan agar masyarakat dapat bersiap-siap. Siap-siap di sini maksudnya menyiapkan bahan makanan, obat-obatan dan sebagainya loh teman-teman. Namun, karena panik, sekitar 5 juta warga Wuhan melakukan eksodus atau perpindahan besar-besaran. Saat itu pesawat, kereta api, kapal menjadi penuh. Banyak dari mereka yang berpergian ke luar negeri. Teman-teman tahu apa akibatnya? Ya, penyebaran virus corona semakin luas. Akhirnya terindikasi pasien positif pertama di luar Cina yaitu di Thailand pada bulan Januari juga. Di bulan Februari telah dikonfirmasi bahwa penularan terjadi lewat udara. Lalu di Indonesia terdapat pasien pertama yang bertempat di Depok. Karena adanya kepanikan dari COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia, maka terjadilah krisis kelangkaan masker dan sanitasi. Maret dimulai dengan berakhirnya masa lockdown di Cina dan awalnya masa lockdown di beberapa negara. Kelangkaan masker mendatangkan inisiatif di beberapa kalangan dengan mengganti masker medis dengan masker kain. Lalu diberlakukan juga PSBB atau pembatasan sosial berskala besar guna untuk mengurangi penularan COVID-19. Berikut adalah kronologis isu COVID-19 secara keseluruhan dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret hingga April. Untuk memudahkan teman-teman, berikut adalah rangkuman kronologis isu COVID-19. Pada awal bulan Desember, terdapat gejala pneumonia di Wuhan dan terindikasi sebanyak 27 kasus. Penularan masih diyakini melalui hewan. Lalu terjadi kasus luar negeri pertama yaitu di negara Thailand dan menjalar ke negara lainnya.
Pada awal Februari, COVID-19 memasuki Indonesia dan pada bulan Maret, beberapa negara akhirnya menerapkan sistem lockdown. Lalu, bagaimana di Indonesia? Pada Januari, masyarakat dunia digegerkan oleh kasus wabah COVID-19 ini termasuk Indonesia. Akibatnya banyak masyarakat Indonesia yang mulai melakukan panic buying, yaitu pembelian karena panik dan takut bahwa Indonesia akan mengalami hal seperti Cina. Selain itu juga banyak kasus-kasus seperti penyelundupan masker, kenaikan harga masker, masker bekas yang diolah kembali, dan sebagainya. Lalu, pada Februari, Indonesia tidak sepanik waktu berita COVID-19 baru terdengar. Hal ini disebabkan oleh munculnya isu-isu seperti Indonesia adalah negara tropis dan COVID tidak dapat beredar di negara tropis. Selain itu, ada pula anggapan bahwa COVID adalah virus biasa. Banyak virus lainnya yang lebih berbahaya seperti SARS, MERS, DBD, dan sebagainya. Tak jarang muncul meme yang menyatakan COVID tak dapat menyentuh Indonesia. Namun, pada 2 Maret, Jokowi mengumumkan bahwa terdapat 2 orang positif corona di Depok. Orang-orang kembali melakukan panic buying. Banyak yang membeli mie instan, beras, masker, alkohol, dan sebagainya. Hari demi hari berlalu, penderita positif coronavirus semakin meningkat. Akibatnya, pertengahan Maret, sekolah dan perkuliahan diadakan jarak jauh. Banyak pula terjadi pemutusan hubungan kerja. Peningkatan pasien positif corona tersebut terus terjadi hingga kini. Atas dasar tersebut, pemerintah menetapkan PSBB sejak tanggal 20 April. PSBB ini dapat dikatakan terlambat karena WHO dan ahli pandemi telah menghimbau sejak awal agar Indonesia melakukan lockdown. Kelompok kami menganalisa bahwa ada namanya social distancing atau jarak sosial guna untuk meredam penyebaran COVID-19. Alasannya karena dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kontak dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Penderita COVID-19 sendiri juga menunjukkan gejala seperti flu. Namun sangat sulit membedakan orang yang terinfeksi dan orang yang sehat. Karantina seperti yang kita lakukan sekarang adalah salah satu bentuk social distancing agar kita tidak tertular ataupun kita menularkan penyakit COVID-19. Social distancing dan mengkarantina diri terus, apakah bisa? Masyarakat di Indonesia dihadapkan pada masalah ekonomi akibat coronavirus ini. Memang tidak semua. Mereka yang memiliki tabungan atau simpanan mungkin tetap bisa melanjutkan hidupnya dan melakukan hidup hemat. Namun, bagaimana dengan mereka yang makan dari penghasilan mereka di hari itu juga? Sebut saja pedagang kaki lima atau pemulung. Bagaimana cara mereka menghadapi hidup? Akhirnya mereka tetap harus mencari nafkah karena bantuan dari pemerintah berjalan sangat lamban dan terkadang tidak tepat sasaran. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah juga kurang konsisten. Apakah PSBB berarti tetap boleh mencari nafkah atau tidak? Apakah PSBB berarti tetap boleh keluar rumah untuk membeli barang dari si pencari nafkah? Apa saja pengecualiannya? Apa sanksinya? Setelah ini, kita akan membahas beberapa pembahasan, yaitu mengapa melakukan social distancing itu penting, apa akibatnya bila tidak menaati social distancing, apa saja yang dapat dilakukan untuk tetap sehat dan produktif selama masa karantina, dan apa yang sebaiknya dilakukan selama masa karantina. Pentingnya melakukan social distancing. Kedua gambar ini adalah 2 gambar grafik perkembangan COVID yang berbeda. Di sebelah kiri adalah grafik dengan kurva yang landai, dan yang di sebelah kanan adalah grafik dengan kurva yang curam. Jika masyarakat pada suatu negara melakukan social distancing dengan benar, maka ia akan mendapatkan grafik dengan kurva yang di sebelah kiri, sementara sebaliknya, jika masyarakat tidak taat terhadap peraturan social distancing, alhasil negara akan mendapatkan grafik dengan kurva yang di sebelah kanan. Lalu, di sini terdapat rumus delta NH sama dengan NH dikali R dikali P, di mana delta NH sama dengan jumlah penambahan kasus, NH sama dengan banyak kasus per hari, R sama dengan jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19, dan P peluang tertular. Bagaimana cara melandaikan kurva? Kita bisa melandaikan kurva dengan cara mengurangi R, di mana R itu adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan pasien COVID-19, yaitu dengan melakukan social distancing, work from home, dan pembelajaran jarak jauh. Lalu kita juga bisa mengurangi P, di mana P itu adalah peluang tertular, dengan cara memakai masker, rajin mencuci tangan, dan gaya hidup yang bersih. Selama karantina, kita dapat melakukan yang pertama mempelajari skill-skill baru, yang kedua berolahraga, yang ketiga meluangkan waktu bersama keluarga, dan yang keempat belajar dari sumber baru. Prosedur untuk mencuci tangan sesuai standar WHO dimulai dengan membilas kedua tangan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian menggunakan sabun secukupnya dan membalurkan pada kedua permukaan tangan. Gerakan yang pertama adalah menggosok kedua tangan dengan gerakan melingkar pada permukaan tangan.
Gerakan yang kedua adalah menggosok sela-sela jari pada kedua tangan dengan telapak menghadap arah yang sama secara bergantian. Sela-sela jari kembali digosok dengan telapak tangan menghadap arah yang berlawanan. Gerakan ketiga adalah menggosok kedua tangan dengan posisi jari-jari yang saling mengunci. Gerakan keempat adalah menggosok ibu jari kedua tangan dengan gerakan memutar secara bergantian. Gerakan kelima adalah menggosok telapak tangan menggunakan jari-jari dengan gerakan memutar. Gerakan keenam adalah menggosok pergelangan tangan secara bergantian. Langkah terakhir adalah membilas tangan dengan air bersih yang mengalir, lalu mengeringkan tangan menggunakan kain tisu, dan menutup keran menggunakan tisu tersebut. Sudah efektifkah penanganan corona di Indonesia? Yang pertama, kenyataannya penerapan physical distancing di Indonesia masih sangat lemah. Dan yang kedua, jumlah tes corona juga masih sangat sedikit. Diduga banyak pasien terinfeksi yang tidak jujur. Lalu, di sini kita akan membahas penyebab lemahnya PSBB. Apakah teman-teman sadar bahwa PSBB di Indonesia sebenarnya masih lemah? Kalau iya, apa sih penyebabnya? Mari kita simak. Sebenarnya PSBB di Indonesia ini masih terbilang cukup lemah. Banyak yang belum mematuhinya. Bila kita lihat, banyak sekali anak-anak muda yang keluar dan jalan-jalan bersama temannya tanpa ada suatu kepentingan yang mendesak. Hal ini disebabkan oleh ketidaksadaran mereka akan pentingnya PSBB. Mereka tidak memahami gunanya dilakukan PSBB, yaitu untuk mengurangi penyebaran coronavirus, sehingga peningkatan pasien positif corona tidak akan terlalu tinggi. Mereka tidak peduli dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan dunia. Selain itu, lemahnya PSBB juga disebabkan oleh tidak adanya sanksi hukum yang jelas. Mereka yang berkeliaran tanpa kepentingan yang mendesak biasanya hanya ditegur untuk menggunakan masker dan jangan keluyuran terus. Jangan nongkrong. Kalau hanya begitu, so what? Akankah mereka menurutinya? Faktor selanjutnya yaitu kinerja pemerintah dalam memberikan bantuan tidak efektif dan relatif lambat. Banyak masyarakat miskin yang tidak menerima sembako. Banyak terjadi korupsi dan banyak aparat tidak berwenang yang menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada rakyat miskin. Hal ini menyebabkan rakyat harus mencari nafkah sendiri, tidak bergantung kepada bantuan pemerintah. Pekerjaan ini dapat melemahkan PSBB dan meningkatkan penyebaran virus corona juga loh teman-teman. Mereka dihadapkan pada pilihan ingin mati kelaparan atau tetap bekerja dan beresiko terpapar virus corona. Sungguh pilihan yang sulit, bukan? Sebenarnya faktor penyebab lemahnya PSBB yang berikutnya adalah tidak sinkronnya kebijakan dan konsep antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat cenderung melakukan relaksasi atau kelonggaran. Mereka memperbolehkan orang berumur kurang dari 45 tahun melakukan aktivitas berat layaknya tiada wabah COVID. Hal ini diakibatkan karena pemerintah pusat menganggap bahwa dana dan sumber daya yang dibutuhkan untuk PSBB belum cukup dan tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana menurut pemerintah daerah? Pemerintah daerah ingin mengefektifkan PSBB. Lalu di sini ada kutipan dari Pak Jusuf Kalla, yaitu 3 penyelesaian masalah: menghindar, bertahan, dan mengikuti aturan pemerintah tinggal di rumah. Begitu juga dengan Pak Joko Widodo, beliau mengatakan sesuatu tentang new normal, tidak menyerah dan hidup berdamai dengan menyesuaikan diri dalam tatanan kehidupan yang baru. Prediksi after corona. New normal, seperti yang disebutkan Pak Joko Widodo sebelumnya, akan banyak tempat untuk cuci tangan di mana-mana. Mencuci tangan menjadi suatu kebiasaan yang semakin sering dilakukan. Banyak orang terbiasa menggunakan masker saat berpergian. Sebagian orang menjadi lebih senang melakukan pekerjaannya di rumah, membersihkan rumah secara berkala. Kebiasaan berjabat tangan semakin berkurang, apalagi cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Acara yang menimbulkan kerumunan orang dalam jumlah besar juga akan sangat berkurang. Di sini kita akan membahas tentang materi COVID-19 yang telah dipaparkan tadi dengan mata kuliah MPKTA. Dimulai dari bagian 1, sebagai manusia berkarakter kita harus memikirkan kepentingan dan keselamatan banyak orang dengan mengurangi penyebaran corona, berpikir menggunakan logika, tidak terprovokasi dan menerima hoaks atau membuat kesimpulan dengan mudah, misalnya menyalahkan etnis tertentu. Bersedia mengkarantina diri di rumah, bersikap jujur saat memeriksakan diri apabila mengalami gejala corona, tetap bersemangat mencari ilmu dan menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Membantu yang kesulitan dengan cara berdana dan terinfeksi COVID-19 bukanlah suatu aib. Teman-teman sadar tidak bahwa sebenarnya Indonesia memiliki nilai karakter suka gotong royong dan saling membantu serta memiliki sifat kerelawanan. Kondisi krisis ekonomi meningkat drastis akibat mewabahnya virus COVID.
Yang sebelumnya warga miskin tidak mencapai 8% dari total populasi, kini mencapai hampir 70% dari populasi masyarakat di Indonesia. Jumlah ini terlalu besar untuk ditanggung pemerintah seorang. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat terpaksa menyelesaikan masalahnya sendiri. Apakah benar sendiri? Tentu tidak. Beberapa daerah dan banyak warga Indonesia menunjukkan kepeduliannya melakukan gotong royong dan saling membantu memberikan dana kepada warga yang kurang mampu. Kunci dari permasalahan ini adalah kebersamaan. Walaupun Indonesia bukan negara yang kaya, kami fokus grup 6 yakin bahwa Indonesia dapat menghadapi virus corona dengan selamat berkat karakter warga negara Indonesia tersebut. Namun sayang sekali, meskipun warga negara Indonesia memiliki karakter yang baik, tetapi ada juga sebagian karakter yang tidak baik. Contohnya yaitu sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh dari perilaku masyarakat yang tidak baik. Di sini kami menganalisa perilaku masyarakat pada contoh berita yang sebelumnya. Berbohong merupakan hal yang tidak beretika dan tidak berkarakter serta melanggar nilai dasar Universitas Indonesia yaitu kejujuran. Tindakan berbohong yang dilakukan oleh penderita corona tersebut tidak menunjukkan adanya transendensi kemanusiaan dan cinta. Ketidakjujuran bisa disebabkan oleh rasa takut atau kecewa karena terinfeksi corona sehingga ingin menularkannya kepada yang lain. Saran: membuat poster dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya social distancing dan melakukan karantina diri apabila merasakan gejala seperti corona, serta menghubungi pihak kesehatan dan berkata jujur. Petugas tetap akan menangani kamu kok dengan sebaik-baiknya apabila kamu jujur. Jadi jangan takut ya teman-teman. Lalu di sini ada lagi contoh perilaku masyarakat yang tidak baik, seperti mengujar kebencian di tengah corona. Berikut adalah analisis dari contoh yang sebelumnya. Tindakan tersebut sangat tidak beretika dan tidak berkarakter serta melanggar nilai dasar Universitas Indonesia yaitu kemartabatan dan penghormatan. Ujaran kebencian tersebut dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk memecah belah persatuan Indonesia. Hal itu juga disebabkan oleh rasa benci terhadap suatu kelompok tertentu, misalnya masyarakat Tionghoa. Perbuatan tersebut tidak disadari oleh kebijaksanaan dan argumentasi yang logis. Saran: Kominfo menghapus berita-berita hoax, memberikan peringatan kepada pembuat atau penyebar ujaran kebencian, mengisi hari dengan kegiatan yang positif, menentang rasisme, dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Ingat ya teman-teman, wabah corona dapat berakhir apabila kita semua saling menjaga dan bekerja sama menaati prosedur serta peraturan yang berlaku. Melakukan tindakan rasisme dan membuat ujaran kebencian terhadap suatu kelompok tertentu tidak akan menghindarkanmu dari virus COVID-19. Lalu kita lanjut ke bagian 2 tentang otak dan kecerdasan. Sebagai manusia, kita memiliki kecerdasan dan kemampuan di bidang penyakit, virus, dan farmasi dapat melakukan riset dan penelitian untuk menangani wabah corona. Lalu kita juga harus tetap kreatif dan tetap produktif. Gunakan kecerdasan emosional, jangan mudah terprovokasi, isi hari dengan kegiatan positif seperti bermain musik atau melukis, dan sebagainya. Menggunakan kreativitas dan bakat sebaik mungkin. Lalu ada lagi tentang kepribadian, temperamen, dan kebudayaan. Kita harus ikut senang ketika orang lain senang, lebih mementingkan kepentingan banyak orang, bersikap rasional dan tidak panik berlebihan, serta bersikap kritis dan taat aturan. Dapat mengambil sisi positif dari suatu kejadian. Corona membuat kita lebih banyak di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Kebudayaan lama seperti minum jamu pun muncul kembali. Yang terakhir di bagian ketiga, sebagai warga negara Indonesia kita harus menghadapi musuh virus COVID-19 dengan menaati PSBB, mau diperiksa dan diawasi serta mengkarantina diri untuk mengurangi penyebaran corona yang dapat meningkatkan kematian penduduk Indonesia, tidak membuat kerusuhan dengan menyebarkan hate speech yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Beribadah di rumah dan tetap percaya kepada Tuhan, tetap melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dan menjaga hubungan baik negara Indonesia dengan negara lain. Di sini kita bisa lihat melalui berita-berita hubungan Indonesia dengan negara lain saat ini. Akhirnya teman-teman, kita bisa menyimpulkan seluruh materi yang sudah kita bahas. Yang pertama, vaksin maupun obat untuk wabah COVID-19 belum ditemukan. Yang kedua, permasalahan penanganan corona di Indonesia berasal dari lemahnya penerapan physical distancing. Yang ketiga,
penyelesaian wabah masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang keempat, new normal adalah suatu bentuk adaptasi dengan situasi atau kondisi yang baru. Dan yang terakhir, solusi dari COVID ini yaitu dengan menyesuaikan diri untuk bertahan dan menghindari kontak fisik dengan orang lain. Dengan kebersamaan, mari kita saling peduli dan membantu. Kita lawan COVID bersama-sama, Indonesia bisa! Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun proyek ini. Cukup sekian dari Fokus Grup 6. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga bisa bermanfaat.